Bab 198-200. Duda terpikat cinta sekretaris. Gimana keadaan Rebecca? Tanya Mama Brigitta pada Stefan dan dibalas gelengan lemah oleh Stefan. Stefan juga tidak tahu bagaimana keadaan Rebecca sekarang. Yang ada di bayang-bayangnya saat ini hanya banyak darah yang keluar dari area bawah Rebecca. Stefan hama, Stefan gak bisa menjaga istri dan anak Stefan, ucap Stefan menyalahkan dirinya sendiri. Tidak nak, ini sudah takdir, kita banyakin doa semoga Rebecca baik-baik saja dan juga anak kalian selamat, balas Mama Brigitta memeluk Stefan. Bagaimana keadaan adikku? Tanya Antonio yang baru saja datang. Kita semua belum ada yang tahu karena dokter belum keluar dari sana, jawab Alex sambil menunjuk ruangan tempat Rebecca ditangani. Ini semua gara-gara lu, seharusnya gue gak izinin adik gue balikan sama lu, Buk. Antonio memukul wajah Stefan. Antonio marah, dan terus menyalahkan Stefan akibat tidak bisa menjaga adiknya dengan baik. Sudah, ini sudah takdir, jangan menyalahkan Stefan begitu, dia juga sedih atas kejadian ini, ucap Salsa menahan suaminya agar Antonio tidak emosi. Antonio pun menurut pada istrinya, dia terdiam tapi nafasnya tetap memburu, matanya bahkan sudah memerah menahan amarahnya. Dok, bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Stefan saat dokter keluar dari ruangan istrinya. Anda bisa ikut ke ruangan saya, Tuan, balas dokter itu mengajak Stefan untuk berbicara di ruangannya, karena tidak enak kalau berbicara di hadapan banyak orang seperti itu. Baik, Dok, balas Stefan. Gue ikut, ucap Antonio bangkit dari duduknya mengikuti Stefan dan juga dokter itu menuju ruangan dokter yang menangani Rebecca. Begini, Tuan, benturan di perut istri Anda begitu keras sehingga bayi kalian tidak bisa kami selamatkan. Bahkan mungkin sejak dalam perjalanan tadi anak Anda sudah tiada di jalan. Jelas dokter itu membuat hati Stefan begitu hancur. Dan lanjut dokter itu menarik nafasnya dalam dan menghembuskan lagi sebelum melajukan penjelasannya. Dan karena itu pula rahim istri Anda rusak, kami ingin mengambil tindakan pengangkatan rahim demi keselamatan istri Anda, karena kalau sampai itu dibiarkan bisa membahayakan nyawa istri Anda, lanjut dokter itu dan semakin membuat Stefan down. Ya Tuhan, Rebecca, tangis Stefan. Stefan tidak bisa membayangkan bagaimana nanti kalau Rebecca mengetahui apa yang sudah terjadi kepadanya. Dia saja begitu terluka mendengarnya, apalagi istrinya nanti. Sedangkan Antonio, dia hanya bisa terdiam saja mendengar penjelasan dokter itu. Dia tidak menyangka kalau nasib adiknya akan seperti ini. Seandainya dia bisa menggantikannya, lebih baik dirinya saja yang terluka, jangan adiknya. Ini saya meminta persetujuan Anda untuk operasi pengangkatan rahim, silahkan Anda tanda tangani, ini semua demi keselamatan istri Anda, ucap dokter itu menyerahkan surat agar Stefan tanda tangani. Stefan menerima surat itu dengan tangan gemetar, dia menoleh pada Antonio dan Antonio langsung mengalihkan pandangannya tidak ingin menatap Stefan. Apakah tidak ada cara lain selain ini, Dok? Tanya Stefan pada dokter itu. Tidak ada, Tuan, kami sudah melakukan yang terbaik-baik dan hanya cara ini supaya istri Anda bisa selamat. Rahim istri Anda terluka parah akan sangat berbahaya jika dibiarkan begitu saja, jawab dokter itu. Cepat tanda tangani, kau ingin adikku mati begitu saja, bentak Antonio yang sedari tadi diam. Dengan tangan yang gemetar, Stefan pun mulai membubuhkan tanda tangani di atas meterai. Air matanya menetes setelah menyelesaikan tanda tangan itu.
Saya minta tolong berikan yang terbaik buat istri saya dok, tolong selamatkan istri saya, pinta Stefan memohon. Pasti Tuan, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Nyonya Rebecca, balas dokter itu dan setelah semuanya selesai Stefan juga Antonio pun keluar dari sana kembali menemui keluarga mereka. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan Rebecca? Tanya Mama Brigitta tapi Stefan dan Antonio sama-sama tidak mau membuka mulut sehingga membuat mereka semua yang ada di sana khawatir. Stefan Nio jawab Mama, apa yang sudah terjadi dengan Rebecca? Tanya Mama Brigitta tegas. Anak Stefan meninggal Ma, jawab Stefan tergagap sambil menahan tangisannya. Dan rahim Rebecca rusak parah sehingga harus diangkat, lanjut Antonio mewakili Stefan yang sudah tidak sanggup lagi untuk berbicara. Astaga Rebecca, kenapa kamu bisa begini nak? Tangis Mama Brigitta pilu mendengar keadaan menantunya yang terluka begitu parah. Ini semua salah Stefan Ma, Stefan tidak bisa menjaga Rebecca dengan baik hingga dia terluka dan anak Stefan meninggal, tangis Stefan menyalahkan dirinya. Tidak nak, ini sudah takdir jangan menyalahkan dirimu sendiri, balas Mama Brigitta membuat tangis Stefan tidak juga berhenti. Permisi Tuan, saya sudah menyelidiki kasus ini dan ternyata kecelakaan itu sudah direncanakan oleh seseorang, ucap Joan yang baru datang dan membawa kabar yang sangat penting. Apa? Siapa yang melakukan itu? Jawab Joan aku akan menghabisinya sekarang, tanya Stefan yang tadinya lemah sekarang menjadi penuh semangat emosinya. Tenang Stefan jangan emosi, ucap Mama Brigitta menahan Stefan agar tidak kebawa emosi. Siapa Joe? Katakan sekarang, pinta Antonio yang sebenarnya juga sama seperti Stefan sangat emosi, tapi dia masih bisa menahannya. Mantan tunangan Anda Tuan, Nyonya Cinta, jawab Joan membuat mereka semua kaget dan tidak menyangka kalau Cinta akan melakukan hal sejahat itu. Ini semua salah Mama, Mama yang sudah memaksa kamu untuk bertunangan dengan dia, dan dia menjadi dendam sama Rebecca. Sekarang giliran Mama Brigitta yang menyalahgunakan dirinya sendiri setelah mendengar siapa dalang di balik kecelakaan ini. Dia mencari gara-gara ke orang yang salah, kita lihat saja apa yang akan terjadi kepadanya, ucap Antonio penuh dengan dendam yang membara. Cinta tolol. Dia mencelakai istri tersayang dan adik tersayang dari ketua mafia yang sangat menyeramkan di dunia, batin Julian membodohi Cinta. Alex Joan, tangkap dia dan keluarganya, bawa ke markas TDC secepatnya, ucap Antonio memerintahkan Alex dan juga Joan. Baik Tuan, kami akan segera membawa mereka ke markas, balas Alex dan juga Joan. Mereka berdua pun segera pergi setelah mendapatkan tugas dari Antonio, mereka akan segera membawa Cinta dan keluarganya ke markas sesuai dengan apa yang Antonio minta. Lu tenang saja biar gue yang urus semuanya, lu jagain adik gue di sini, ucap Antonio pada Stefan. Iya kak, aku percayakan semuanya padamu, balas Stefan yang ingin fokus pada istrinya, biarlah balas dendamnya diwakilkan oleh Antonio. Gue pergi dulu, sayang kau di sini dulu, nanti kalau mau pulang ada sopir di depan, ingat jangan kemana-mana tanpa izin, pamit Antonio pada mereka semua dan istrinya. Iya lu hati-hati, balas mereka. Kamu hati-hati mas, kontrol emosi kamu jangan gegabah, balas Salsa yang tahu bagaimana sifat suaminya. Balas Antonio dan pergi dari sana. Mereka semua menatap kepergian Antonio, mereka berdua agar Antonio bisa segera membuat Cinta mendapatkan balasannya karena sudah berbuat jahat pada Rebecca. Bab 199. Brak.
Antonio menendang kursi yang ada di dekatnya hingga kursi itu hancur. "Tolong lepaskan kita Tuan, kita tidak punya salah kenapa Anda menahan kami di sini," ucap Mama Cici meminta untuk dilepaskan. "Benar Tuan, tolong lepaskan saya dan anak-anak saya," lanjut yang lainnya. "Tolong Tuan lepaskan kami," balas yang lainnya lagi. "Diam kalian semua," bentak Antonio membuat mereka semua terdiam karena takut melihat tatapan tajam Antonio. "Apa salah kita? Kita gak ada salah sama kamu, kenapa kamu menahan kami?" Kali ini Cinta yang bersuara, dia tidak takut meskipun sudah mendapatkan gertakan dari Antonio. "Apa kau tidak mendengar apa yang saya bilang? Kalau saya bilang diam ya diam," balas Antonio menatap tajam Cinta hingga membuat Cinta terdiam. Alex dan juga Joan sudah membawa Cinta dan keluarganya ke markas, bukan hanya satu keluarga kecil Cinta saja, tapi keluarga besarnya juga ikut Alex dan Joan bawa mulai dari keluarga ayah dan ibunya. "Kalian tahu kenapa kalian dibawa ke sini?" tanya Antonio dan mereka semua pun kompak menggelengkan kepalanya. "Jawab, kalau saya bertanya itu dijawab, jangan diam saja, kalian punya mulut kan?" bentak Antonio lagi membuat mereka segera menjawab. "Tidak Tuan," jawab mereka gagap. Bahkan Cinta yang tadi berani berbicara pun sekarang menjadi takut, bahkan untuk menatap wajah Antonio yang menyeramkan pun Cinta tidak berani. Itu semua karena dia. Antonio menunjuk Cinta dengan parang yang ada di tangannya. Cinta sampai memejamkan matanya karena parang itu jika dilemparkan akan langsung mengenai dadanya. "Cinta, apa yang sudah kamu lakukan sampai kita menjadi korbannya seperti ini?" tanya wanita parubaya yang lebih tua daripada yang lain, sepertinya itu adalah neneknya Cinta. "Cinta gak tahu Nek, Cinta gak ngapa-ngapain," jawab Cinta karena dia tidak tahu apa kesalahannya. Apa kau lupa hah? Kau sudah mencelakai adikku dan sekarang adikku harus kehilangan bayinya, dan itu semua karena kau," balas Antonio lagi-lagi menunjuk Cinta dengan parang yang ada di tangannya. "Saya tidak tahu Tuan, saya tidak mengenal adik Anda, mungkin Anda salah tangkap orang," balas Cinta mengelak apa yang Antonio tuduhkan. "Rebecca Caroline, apakah kau tidak mengenalnya tanya Antonio berjalan mendekati Cinta. Cinta diam tidak menjawab, dia baru tahu kalau orang yang ada di hadapannya ini adalah kakaknya Rebecca. "Jawab, jangan diam saja, apa kau ingin mulutmu itu aku robek dengan parah ini ucap Antonio menatap Cinta dan tak lupa dia menunjuk wajah Cinta dengan parang. Saya tidak tahu Tuan," jawab Cinta tak berani mendongakkan kepalanya karena dia tahu kalau di hadapannya ada parang. "Kau tak tahu? Adikku koma di rumah sakit karena perbuatanmu, dan kau bilang kau tak tahu." Antonio mulai menarik rambut Cinta agar menatap ke arahnya. "Lihat sini, kalau saya berbicara, kau tak punya mata, atau mau ingin matamu kucokel dengan ini kejam Antonio. "Sakit Tuan, tolong lepaskan saya, mohon Cinta. Kau sudah menyakiti adikku dan kau memohon untuk ku maafkan, cuy itu tidak akan pernah Nona," balas Antonio. "Bres-bres. Teriak Cinta kesakitan, dan juga keluarga Cinta yang melihat kaki Cinta dengan mudahnya ditebas oleh Antonio, menggunakan parang yang ada di tangannya. "Kau salah mencari gara-gara dengan adikku, apa kau tidak tahu kalau dia adalah istri dari ketua The Devils Casino Mafia paling menakutkan di negara ini, dan apa kau tahu siapa aku?" Antonio menjeda ucapannya. "Aku adalah Antonio Tiger Roberto, ketua Tiger Black Mafia, yang menjual organ-organ dalam manusia,
dan sepertinya hari ini aku mendapatkan banyak mangsa, lanjut Antonio membuat Cinta dan keluarganya bergidik ngeri. Tolong ampuni kami Tuan, kami tidak salah, kami tidak tahu apa-apa, tolong lepaskan kami, mohon saudara Cinta yang lain meminta untuk dilepaskan. Tidak bisa, kalian semua juga akan sama nasibnya seperti dia, sama-sama akan mati, balas Antonio. Bunuh saya sekarang kalau itu yang Anda mau, cepat bunuh saya, pinta Cinta agar Antonio segera membunuh dirinya, daripada dia harus hidup kembali tapi dengan keadaan kedua kaki yang buntung, lebih baik dia mati saja, pikir Cinta. Tidak semudah itu, aku akan membuat dirimu hidup tak mau, mati pun tidak bisa, sebelum kau menderita, balas Antonio. Oke, pertama-tama sepertinya yang muda-muda ini seru. Antonio melepaskan tangannya dari rambut Cinta dan beralih menatap saudara-saudara Cinta. Alex Joan kesini kalian, teriak Antonio memanggil Joan juga Alex. Iya Tuan, balas Joan juga Alex. Habisi mereka satu-satu, terakhir ibu gak ada akhlak itu, dan untuk dia itu urusanku nanti. Perintah Antonio agar Alex dan Joan menghabisi nyawa saudara Cinta satu persatu dengan di bagian akhir ibunya Cinta yang sangat mendukung aksi Cinta untuk mencelakai Rebecca. Baik Tuan, balas Alex dan juga Joan. Tolong lepaskan kita, tolong jangan bunuh kita minta maaf atas nama Cinta, tapi tolong lepaskan kita, mohon Nenek Cinta. Dasar tua berisik, bres-bres jelek. Joan menebas kepala dan kaki neneknya Cinta dan terakhir dia menusukkan parang yang dia bawa ke dada neneknya Cinta. Nenek! Teriak saudara-saudara Cinta yang melihat neneknya mati mengenaskan. Cinta hanya diam saja, dia sudah pasrah memohon pun akan semakin membuat dirinya semakin disiksa. Sekarang giliran kalian, ucap Joan dengan senyum devilnya yang membuat siapa saja yang melihatnya akan ketakutan. Tolong jangan bunuh kami mohon, pinta Mama Cici memohon. Biur. Teriak Cinta kesakitan karena kakinya yang terluka disiram air garam. Cinta, teriak Mama Cici yang melihat Cinta disiksa. Gimana enak gak? Tanya Joan menatap remeh pada Cinta. Sedangkan Joan dan Alex mereka satu persatu menghabisi saudara-saudara Cinta hingga terakhir hanya tinggal Mama Cici dan Cinta. Semua sudah beres Tuan, tinggal mereka berdua saja, ucap Joan memberitahu. Bagus, kalian berdua siksa nenek lampir ini, dan dia menjadi giliranku. Perintah Antonio agar Alex dan Joan menyiksa Mama Cici sebelum membunuhnya. Baik Tuan, balas mereka berdua dan segera menyiksa Mama Cici. Kalau soal nyiksa-menyiksa, Alex dan Joan paling menyukainya, dia tidak akan segan-segan menguliti tubuh korban dengan pisau yang karatan sehingga membuat rasa sakit si korban semakin menjadi. Mama, tolong jangan siksa mama saya mohon, pinta Cinta memohon agar mereka berdua tidak menyiksa mamanya. Seharusnya kau pikirkan dirimu saja, sebentar lagi kau akan merasakan yang lebih parah daripada itu, balas Antonio sudah siap dengan berbagai alat yang ada di tangannya untuk menyiksa Cinta. Bab 200. Antonio mulai memainkan tang yang ada di tangannya. Cinta yang melihat itu berusaha untuk menghindar, tapi apakah bisa? Tentu saja tidak bisa, Antonio tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Nikmati saja siksaan ini Nona, kau pasti tidak akan pernah melupakan momen ini sampai nanti. Iya hidupmu kan gak lama lagi, ucap Antonio mulai mencekal tangan Cinta. Kukumu sangat jelek sekali Nona, biar ku bantu rapikan, kletak.
Erang cinta kesakitan karena kukunya satu persatu mulai diburu menggunakan tang oleh Antonio. Selesai dengan 10 jari tangan cinta, Antonio mengganti benda yang ada di tangannya dari tang menjadi gunting yang biasa digunakan untuk memotong rumput. Kau itu sangat berisik, bikin telingaku sakit aja. Antonio membuka mulut cinta secara paksa dan memegang dahnya dan bres jelek. Antonio mengunting dah cinta tanpa perasaan. Cinta kesakitan tapi dia sudah tidak bisa berteriak lagi, jadi hanya air mata saja yang mewakili betapa sakitnya penyiksaan yang dia rasakan saat ini. Mama Cici sudah tidak bernyawa di tangan Alex dan Joan. Saat ini kedua asisten itu tengah menikmati tontonan gratis yang disuguhkan oleh Antonio. Tuan sungguh kejam, komentar Joan yang melihat apa yang Antonio lakukan. Ya 11-12 dengan Tuan Stefan, tapi bedanya sekarang Tuan Stefan sudah tidak pernah melakukan hal menyeramkan itu lagi semenjak menikah dengan Nyonya Rebecca, timpal Alex. Bawa popcorn enak kali ya, serasa nonton film 3D, ucap Joan dan dibalas kekehan dari Alex. Benar, mereka serasa tengah menonton film luar tentang penyiksaan, tapi ini nyata langsung di hadapan mereka, bahkan terkadang darahnya pun muncrat mengenai pakaian mereka. Terakhir Antonio menancapkan parang ke entung cinta. Dan saat itulah cinta menghembuskan nafas terakhirnya. Bereskan semuanya, dan bawa mereka ke laut dan lempar ke sana, perintah Antonio sebelum dia pergi meninggalkan tempat penyiksaan itu. Dia akan memberikan potongan-potongan tubuh itu ke hiu-hiu yang ada di tengah laut. Kalau Antonio ingin menjual organ mereka, Antonio akan berpikir ulang, mana mau dia makan uang dari hasil menjual tubuh orang-orang yang sudah mencelakai adik kesayangannya. Antonio pergi membersihkan dirinya, dan setelah itu dia akan kembali ke rumah sakit untuk melihat keadaan adiknya. Sementara itu, di rumah sakit semua orang harap-harap cemas menunggu operasi pengangkatan rahim Rebecca. Mereka semua berdoa akan kesempatan Rebecca. Bahkan sedari tadi Stefan tidak pernah pergi dari sana, dia hanya pergi untuk membersihkan dirinya yang banyak terdapat darah Rebecca di tubuhnya dan setelah itu memakamkan anaknya yang telah tiada baru setelah itu kembali lagi ke rumah sakit dan sampai sekarang belum juga beranjak dari sana. Dia juga belum makan sedari tadi, Mama Brigitta sudah memaksanya tapi Stefan menolak. Dia tidak ingin makan sebelum dokter keluar dari ruang operasi Rebecca. Kenapa lama sekali? Ini sudah lebih dari 12 jam dan operasi itu belum selesai juga, ucap Julian yang menemani Stefan menunggu di depan ruangan operasi. Mungkin ini juga masih lama Jul, operasi pengangkatan rahim bukan operasi yang biasa, balas Mama Brigitta. Semoga saja operasinya berjalan dengan lancar, aku gak tega lihat dia kayak gini, sedih Julian apalagi saat melihat istrinya meraung-raung ketika mendapatkan kabar kecelakaan Rebecca, membuat Julian menjadi semakin sedih. Bagaimana? Apakah sudah selesai operasinya? Tanya Antonio yang baru saja datang menghampiri mereka setelah tugasnya selesai. Nio gimana? Apakah semuanya sudah selesai? Apakah mereka sudah mendapatkan balasannya? Tanya Stefan kepada Antonio. Ya, aku sudah melenyapkan mereka semua, jawab Antonio duduk di samping Stefan. Hah, gue gak ngangka kalau adik kesayangan gue jadi kayak gini. Kalau tahu akan seperti ini mana mungkin gue izinkan dia pulang, ucap Antonio mengingat dia dengan mudahnya mengizinkan Rebecca pulang setelah dia mengetahui kalau istrinya masih hidup. Gue juga gak mungkin biarin dia beli es cincau sendirian kalau tahu akhirnya akan seperti ini, balas Stefan yang menyesal. Sudah semuanya sudah terjadi, tidak ada gunanya kita menyesali apa yang sudah terjadi,
Mungkin ini semua memang takdir yang digariskan untuk Rebecca. Tugas kalian setelah ini adalah membantu Rebecca bangkit dari masalahnya, karena Mama yakin pasti nanti setelah Rebecca sadar dia tidak akan mudah menerima ini semua, ucap Mama Brigitta kepada mereka berdua. Iya Ma, Stefan takut nanti bagaimana menjawab pertanyaan Rebecca kalau dia sudah sadar, balas Stefan. Di mana kau makamkan keponakanku? Tanya Antonio menanyakan makam anak Stefan dan Rebecca yang telah tiada. Aku membuatkan makam di pemakaman keluargaku, jawab Stefan. Kasih tahu alamatnya, gue mau ke sana, pinta Antonio bangkit dari duduknya. Lu gak ingin nungguin operasinya selesai? Tanya Julian pada Antonio. Operasinya masih lama, dan gue gak mau membuang waktu untuk berdiam diri di sini yang akan semakin membuat gue sedih, jawab Antonio dan segera pergi dari sana. Jul kirimkan alamatnya padanya, perintah Stefan pada Julian. Baik Tuan, balas Julian dan segera mengirimkan titik lokasi di mana makan keluarga Stefan. Mereka bertiga yang masih ada di sana pun kembali hening, mereka sama-sama berperang dengan pikiran mereka sendiri-sendiri. 6 jam berlalu, berarti sudah 18 jam mereka menunggu hingga akhirnya lampu operasi pun mati yang tandanya operasi sudah selesai. Stefan dan keluarganya harap-harap cemas di sana, sekarang waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Tak lama pintu ruang operasi pun terbuka menampilkan beberapa dokter dan suster yang berjalan keluar dari sana. Dok, bagaimana keadaan istri saya dok? Tanya Stefan bertanya pada salah satu dokter yang menangani operasi Rebecca. Operasinya berjalan dengan lancar, dan kami akan segera memindahkan Nyonya Rebecca ke ruang perawatan untuk masa pemulihan. Jawab dokter itu membuat Stefan dan keluarganya bernafas lega. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, ucap syukur Mama Brigitta. VVIP dok, tolong berikan ruangan VVIP untuk istri saya, pinta Stefan agar dokter memberikan ruangan yang terbaik untuk istrinya. Baik Tuan, kami akan memberikan ruangan yang terbaik untuk istri Anda, balas dokter itu. Kalau begitu kami permisi pamit dulu, pamit dokter itu setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan Stefan. Terima kasih dok, terima kasih sudah menyelamatkan istri saya, ucap Stefan berterima kasih. Sudah menjadi tugas kami Tuan, balas dokter itu dan langsung pergi dari sana. Julian tergagap sebentar mendengar Stefan mengucapkan kayak terima kasih kepada orang lain. Seumur-umur hidup dengan Stefan baru kalian ini dia mendengarnya, lebay Julian. Jul, tolong urus administrasi istriku, minta yang terbaik untuk dia, ini kartunya, perintah Stefan pada Julian sambil memberikan black card miliknya. Baik Tuan, balas Julian dan segera pergi dari sana.